Yang saya hormati Bapak Ketua Yayasan Pendidikan Ucalale, yang saya hormati Bapak Sasola, yang saya hormati juga Bapak Korwas beserta acara, dan yang saya hormati juga Dewan Juri, Bapak Ibu Guru, serta anak-anak sekalian yang saya kasihi. Oke, pada hari ini jadi kita akan menyelenggarakan lomba Bulan Bahasa dan Sastra untuk memperingati Sumpah Pemuda. Kenapa ada Bulan Bahasa? Ya, jadi itu kita di sini tujuan untuk melestarikan bahasa Indonesia. Maka diadakan lomba Bulan Bahasa dan Sastra dengan tema berbahasa sehat, Indonesia tangguh. Jadi kalau saya kutip sedikit dari kata Menteri Pendidikan, Mas Nadiem, jadi dia beranggapan kalau berbahasa sehat itu berangkat dari media sosial. Jadi banyak sekali pegiat media sosial yang sudah keluar dari jalur atau keluar dari track kalau menggunakan berbahasa atau bermedia sosial. Nah, itu makanya banyak sekali ditemukan kasus-kasus yang melanggar UU ITE. Makanya anak-anak juga harus bijak lagi dalam menggunakan media sosial, cara berkomunikasi yang baik, cara memposting sesuatu harus saring dulu sebelum di sharing. Oke, baik. Sebelum kita mulai kegiatan ini, kita awali dulu dengan doa. Jadi saya persilakan Pak Agustin untuk memimpin kita dalam doa. Marilah kita menyiapkan hati berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah yang Maha Kuasa, pemberi hidup, tak henti-hentinya kami melambungkan nada syukur dan pujian kehadirat-Mu. Karena berkat cinta-Mu, Engkau telah menyatukan kami di tempat ini. Pada saat ini ya Tuhan, kami hendak mensyukuri rahmat besar-Mu, yaitu rahmat Sumpah Pemuda dalam sejarah bangsa kami. Pada tingkat sekolah kami ya Tuhan, kami merayakan bulan bahasa. Semoga pada momen ini Engkau sadari betapa pentingnya kami menggunakan bahasa yang baik, bahasa yang sehat, bahasa yang menyejukkan untuk sesama kami. Untuk itu ya Tuhan, kami mohon berkat-Mu untuk seluruh proses kami hari ini. Semua kegiatan ini ya Tuhan kami buat untuk memuji dan memuliakan nama-Mu kini dan sepanjang masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Oke, baik, terima kasih kepada Pak Gusti yang sudah memimpin kita dalam doa. Oke, sebelum ke Kumba, saya persilakan dulu kepada Bapak Ketua Yayasan Pendidikan Ucalale untuk sebagai kata membuka acara ini. Saya kepada Bapak Irman, saya persilakan. Yang saya hormati Bapak Ketua dan kawan-kawan, yang saya hormati Bapak Ketua, para guru dan para pendidik yang saya kasihi. Kita bersyukur kepada Tuhan karena hari ini kita diberi kesempatan lagi untuk berbuat sesuatu yang sangat berguna bagi sekolah kita. Bulan lalu berkenaan dengan bulan kita suci, yaitu bulan September, kita telah mengadakan satu kegiatan yang besar dan menghasilkan beberapa kejuaraan. Sampai waktu itu saya mengatakan bukan kejuaraan yang paling utama, tetapi dengan kita melaksanakan kegiatan besar ini mendorong kita untuk kita lebih memperdalami apa isi daripada kita suci. Syukur-syukur kalau kita tertarik dan dapat melaksanakannya di dalam implementasi kita dalam kehidupan setiap hari. Itu yang saya kira yang paling penting. Dan hari ini kita membuka lagi satu acara yang berkenaan dengan bulan bahasa, yaitu perlombaan yang sangat kait eratnya dengan berbahasa yang sehat, Indonesia tangguh.
Saya mengambil satu catatan di sini, storytelling. Barangkali ada cerita lama. Dulu kalau kami mau tidur, mama atau bapak buka cerita dongeng. Buka cerita dongeng. Itu zaman kami, zaman yang lalu. Tetapi sekarang saya lihat di sini ada satu bahaya. Bahwa depannya storytelling ini dalam pelaksanaannya nanti menghadapi kesulitan. Yaitu begini, sekarang anak yang umur 2 tahun paling kurang, lebih yang lebih besar, itu punya HP. Mereka sudah tidak dengar lagi omongan orang tua. Dongeng-dongeng mereka sudah sama sekali tidak punya perhatian. Itu yang saya katakan ada bahaya dengan teknologi maju ini. Ada beberapa yang perlu kita perhatikan. Saya kira apa yang menjadi sasaran daripada storytelling ini ke situ, yaitu untuk menghidupkan kembali orang-orang tua, membagi pengalaman hidupnya kepada anak-anak kecil yang mau beristirahat malam. Jadi ini saya apresiasi sekali satu kegiatan yang begini bagus ini. Kalau zaman kami dulu kita hanya kalau sampai kepada puisi, ya rupanya saya lupa, tidak pernah lupa akan angkatan 45, yaitu pimpinan Pak Khairul Anwar. Satu saja yang paling tidak bisa dilupa, yaitu aku. Aku ini binatang jalan, dari kumpulannya terbuang, dan seterusnya. Saya tidak tahu dia seterusnya itu. Tapi ini pada saat itu, sangat mempengaruhi para pejuang kita. Sangat-sangat mempengaruhi pejuang kita. Ya, kita tahu aku ini binatang jalan dari kumpulan terbuang. Sebenarnya ada terjemahan lain di dalam arti daripada aku ini terbuang dari kumpulan terbuang. Sebenarnya dia maksudnya yaitu para pejuang bangsa pada saat itu punya satu ketekatan ialah Indonesia ini harus merdeka dan dipertahankan kemerdekaan itu. Dan itu diteruskan oleh anak-anak sekarang ini. Ya. Apa gunanya kalau kita ongkang-ongkang lalu lupa bahwa negara kita ini membutuhkan kehadiran kita. Karena masa depan bangsa dan negara adalah di tangan Anda sekalian. Oleh karena itu, saya menyampaikan kepada pimpinan sekolah, semoga sebelum akhir tahun ada lagi satu kegiatan yang besar. Saya tadi mendengar dari Pak Korbas mengatakan kegiatan-kegiatan ini menuju kepada membesarnya sekolah. Dan itu saya kira memang demikian. Karena kegiatan-kegiatan ini sangat mempengaruhi estimasi masyarakat terhadap kita lewat hal-hal yang begini. Biar kita juara di kelas nilai, tapi kalau masyarakat tidak mau tahu apa sebenarnya yang dibuat oleh sekolah, dan ini harapan saya. Ini harapan saya. Karena itu semoga kegiatan ini didampingi oleh Tuhan sehingga sangat berguna bagi kita, sangat berguna bagi bangsa dan negara. Mari kita berdoa supaya perjalanan daripada acara ini bisa berjalan dengan baik. Sekian dan terima kasih. Baik, itu tadi sambutan dari Bapak Ketua Yayasan Pendidikan Cari, Bapak Irman. Terima kasih Bapak. Acara selanjutnya sambutan dari
kepada Ketua Panitia. Kami persilakan untuk sambutannya. Selamat pagi untuk kita semua. Yang terhormat Kepala Pemerintahan Provinsi Nusa Tenggara Timur, yang terhormat Pengawas Pembina SMA Kabupaten Manggarai, yang terhormat Ketua Yayasan Pendidikan Nusalale, dan yang terhormat Kepala Sekolah SMA Santo Thomas Aquinas Ruteng, dan yang terhormat guru pembina peserta lomba dan sikapnya semua yang hadir di tempat ini yang saya cintai. Pertama-tama patutlah kita puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, karena atas berkat campur tangan dan kasih-Nya kita masih bisa berkumpul di tempat ini dalam rangka memperingati bulan bahasa dengan tema Berbahasa Sehat Indonesia Tangguh. Hadirin yang saya hormati, mungkin dari adik-adik yang sering bertanya, kenapa bulan bahasa itu jatuhnya pada bulan Oktober? Kenapa jatuhnya pada bulan Oktober? Bulan bahasa jatuh pada bulan Oktober ini berkaitan dengan hari besar atau sejarah besar bangsa Indonesia. Karena pada tanggal 28 Oktober 1928 di situ memperingati Hari Sumpah Pemuda. Berangkat dari sejarah bangsa Indonesia, maka untuk mengenang atau merayakan bulan bahasa itu tepat pada tanggal 28 Oktober. Oleh karena itu, mengutamakan bahasa Indonesia adalah sesuatu yang sangat perlu, karena bahasa yang baik adalah gambaran diri yang sehat. Dan manfaat dari kegiatan ini kami selenggarakan bagi adik-adik semua untuk mengembangkan bakat dan minat siswa. Ketika kita menggunakan bahasa yang baik, itu merupakan gambaran diri kita yang sehat. Terima kasih. Baik, itu tadi sambutan dari Ketua Panitia Makan Suahan. Baik, selanjutnya kepada Bapak Kepala Sekolah kami beri waktu untuk memberikan sambutan. Baik, selamat pagi untuk kita semua. Yang saya hormati Bapak Koordinator Pengawas Dikmen, Bapak Frans. Yang saya hormati Pengawas Pembina SMA Santo Thomas Aquinas, Bapak Nur. Dan yang saya banggakan orang tua saya, Bapak Sedengah. Selamat datang kepada kami, Bapak. Kemudian yang saya hormati juga Bapak Ketua Yayasan Pendidikan Nusalale, Bapak Hemat, Bapak-Bapak Wakasek, Bapak Ibu Panitia Bulan Bahasa dan Sastra tahun 2021, Bapak Ibu Guru, dan yang saya hormati para pembina OSIS, teman-teman pengurus OSIS, dan adik-adikku semua siswa kelas 1 sampai kelas 3 SMA Katolik Santo Thomas Aquinas Ruteng. Selamat pagi dan salam sehat untuk kita semua. Pada hari ini kita berhimpun di sini dalam rangkaian Bulan Bahasa dan Sastra tahun 2021 di tingkat Satuan Pendidikan SMA Santo Thomas Aquinas Ruteng. Ini semua berkat campur tangan Tuhan, Sang Penyelenggara kehidupan. Tanpa sentuhan kasih dan roh kekuatannya, kita pasti tidak punya arti. Karena itu, marilah kita bersyukur atas rahmat, kesehatan dan nafas kehidupan yang kita rasakan pada hari ini. Bapak Korwas, Bapak Pengawas, Bapak Pengawas Pembina, Bapak Ketua Yayasan, dan kita semua yang hadir di aula ini. Sesuai dengan tema Bulan Bahasa dan Sastra tingkat nasional, Berbahasa Sehat Indonesia Tangguh. Tema ini tentunya mempunyai makna sangat luas, tapi kalau kita sederhanakan,
Ini merupakan tekad kita semua untuk menjadikan Indonesia sebagai bangsa yang tangguh dengan mengedepankan bahasa yang baik. Semua berkat campur tangan Tuhan, Sang Penyelenggara kehidupan. Tanpa sentuhan kasih dan roh kekuatannya, kita pasti tidak punya arti. Karena itu, marilah kita bersyukur atas rahmat, kesehatan, dan nafas kehidupan yang kita rasakan pada hari ini. Bapak Korwas, Bapak Pengawas, Bapak Pengawas Pimpinan, Bapak Ketua Yayasan, dan kita semua yang hadir di awal ini. Sesuai dengan tema Bulan Bangsa dan Sastra tingkat nasional, berbangsa sehat, Indonesia tangguh. Tema ini tentunya mempunyai makna sangat luas, tapi kalau kita sederhanakan, ini merupakan tekad kita semua untuk menjadikan Indonesia sebagai bangsa yang tangguh dengan mengedepankan bahasa yang baik. Ada beberapa hal yang ingin saya laporkan terkait dengan kegiatan di SMA 1 Thomas Aquinas 2 bulan terakhir. Yang pertama, sekolah sudah melaksanakan kegiatan asesmen nasional dan itu sudah berlangsung dengan sukses. Yang kedua, kegiatan pembelajaran tatap muka di sekolah kami berjalan dengan sistem shift. Yang ketiga, dalam rangka Bulan Bahasa dan Sastra 2021, sekolah kami turut mengambil bagian dalam lomba festival digitalisasi musikalisasi puisi tingkat nasional. Kami mendapatkan juara ke-6. Kemudian yang keempat, beberapa hari yang lalu kami sudah memilih pengurus OSIS. Pengurus OSIS periode 2021-2022. Pemilihan pengurus OSIS tahun ini sangat unik. Mulai dari pemaparan visi misi, program kerja, sampai ke debat kandidat, sehingga terpilihlah salah seorang ketua OSIS. Dan pada kesempatan ini, izinkan saya menyampaikan terima kasih kepada yang pertama Bapak Korwas yang sudah meluangkan waktu untuk membuka kegiatan ini secara resmi. Yang kedua, Bapak Arnold sebagai pengawas pembina yang setiap hari selalu bersama kami di sini. Dan Bapak Stef Enga, orang tua saya, terima kasih Bapak. Sekali lagi saya ulang lagi terima kasih atas kunjungan Bapak di sekolah kami pada kesempatan ini. Yang berikut, Bapak terima kasih pada Bapak Ketua Yayasan Pendidikan Nusa Lale yang setiap saat bersama sekolah dan selalu memberi motivasi kepada kami. Terima kasih Bapak Herman. Bapak sehat terus. Kami semakin semangat memajukan sekolah ini Bapak. Sehingga doa kami, Bapak selalu sehat. Yang berikut, terima kasih kepada Bapak-Bapak Wakasek yang selalu membantu untuk melancarkan kegiatan ini. Kemudian terima kasih juga kepada Bapak-Bapak panitia yang sudah bekerja keras selama 1 minggu ini untuk mensukseskan acara Bulan Bahasa ini. Akhirnya, terima kasih untuk kita semua yang sudah bekerja keras untuk melancarkan kegiatan ini. Semoga kerja keras kita ini mendapat balasan yang setimpal. Dan kami, keluarga besar SMA 1 Thomas Aquinas Sudeng, memohon waktu dari Bapak Korwas untuk membuka kegiatan ini. Terima kasih. Baik, terima kasih. Kita disambutkan dari Bapak Kepala Sekolah. Selanjutnya kami persilakan pada Bapak Korwas untuk menyampaikan sambutan sekaligus membuka lomba acara resmi. Pada Bapak Korwas, saya persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Salve. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam sehat. Baik, karena ini bulan bahasa, saya sudah menyusun beberapa pantun. Saya memulainya. Sendra tari rasaksi tak lagi ditayangkan. Lebih disuka cerita penyadapan.
Literasi tinggi mari kita kembangkan, kunci pembuka gerbang peradaban. Literasi tinggi mari kembangkan, kunci pembuka gerbang peradaban. Atasi masalah sendiri, citra kecerdasan, warisi Ibu Pertiwi dengan cendekiawan. Baik, itu karena ini bulan bahasa. Kalau bulan bahasa, maka jiwa muda saya juga seperti dipanggil kembali. Saya betapa muda. Karena saya dilahirkan dari panggung-panggung seperti ini. Bapak Herman yang saya kasihi, Bapak Ketua Yayasan Mucalale, Bapak Kepala Sekolah yang saya hormati, kedua rekan pengawas saya, Bapak Ibu Guru SMA Kwinas, para siswa yang saya banggakan, selamat pagi semua. Baik, bulan ini dijadikan bulan bahasa dan sastra, ada alasannya. Salah satu modus eksistensi atau cara berada manusia itu adalah berpikir. Karena itu, manusia dikenal sebagai binatang yang berakal budi. Kita ini semua binatang, tapi kita berakal budi. Beda dengan kera dan kuda yang tidak berakal budi. Karena itu dia adalah binatang berakal. Itu salah satu modus eksistensi, cara beradanya. Ya, ada cara berada lain, manusia sebagai Homo ludens, Homo faber, dan lain-lain. Ada satu, rational animal, binatang berakal budi. Itu bedanya dengan binatang lain. Karena kemampuannya berpikir. Dia berpikir dengan apa? Dengan berbahasa. Bahasa. Dan bahasa adalah selain fungsi-fungsi komunikasi lain, dia juga alat berpikir dan berekspresi. Karena itu, manusia juga diukur kepribadiannya karena apa? Bahasanya. Maka ada gium yang mengatakan, you are what you say. Engkau adalah apa yang engkau katakan. Bahasa yang keluar dari mulut. Di antara binatang yang ada di bumi ini, di semesta, hanya manusia yang bisa berpikir. Dan alat berpikirnya adalah bahasa. Maka seseorang seseorang menggunakan pikirannya, semakin dia menjadi bebas. Ya, akar kebebasan manusia adalah pikirannya. Karena itu dia semakin berpikir, maka semakin dia bebas. Dan seluruh dirinya, seluruh pikirannya itu hanya dikenal orang melalui bahasa. Dan karena itu René Descartes mengatakan begini, cogito ergo sum. Karena saya berpikir, maka saya ada. Ya, eksistensi kita sebagai manusia itu hanya dipertaruhkan dengan berpikir. Kalau kita tidak berpikir, dengan menggunakan bahasa tentunya, kita sama dengan binatang-binatang lain. Maka mari kita membedakan diri dengan berpikir, dan alat berpikirnya yaitu bahasa. Berkaitan dengan ini, berbahasa sehat. Wujud nyata dari baca tulis itu sekarang naik panggung sebentar, membacakan puisi, musikalisasi puisi, menulis cerpen, itu semua pewujud nyata dari kegiatan literasi yang selama ini berlangsung dalam ruang kelas. Ini sekarang prakteknya. Maka saya hanya satu minta, bahwa sekali lagi seperti yang dikatakan oleh Bapak Herman, kejuaraan bukan juara, tidak juara bukan soal, tetapi kita berbuat sesuatu, ya, untuk menunjukkan keterampilan kemampuan kita. Itu yang paling penting. Bahwa orang pada saat ini, orang tidak hanya menilai apakah kita pintar atau tidak, ya, tidak. Bukan hanya soal pintar tidak, tetapi apakah Anda mampu membawa diri di tengah masyarakat, terampil untuk berseni, terampil untuk berolahraga, dan sebagainya. Ya, itu yang paling penting pada saat ini. Seluruh
keterampilan, sikap, dan pengetahuan itu dinilai secara utuh. Dan itulah yang akan kita lakukan pada saat ini. Maka itu saja yang saya kira yang saya perlu sampaikan pada saat ini. Maka selamat berlomba, hasilkan yang terbaik, berikan yang terbaik untuk sekolah ini, untuk kabupaten ini, untuk provinsi ini, untuk negeri ini. Di tengah kita ada juga seorang yang gemar dengan sastra, dan sebentar lagi dia akan pensiun, maka dia pamit dengan membacakan puisinya atau karya sastranya di sini. Beliau akan pamit karena Desember ini pensiun. Baik, terima kasih untuk waktu dan kesempatan. Yang saya hormati Ketua Yayasan Jalale, yang saya hormati Kepala SMK 1 Thomas Aquinas dan rekan-rekan guru, yang saya hormati Forward Dikmen SLB Kabupaten Manggarai, dan yang saya kasih anak-anak bangsa yang dititipkan di SMA 1 Thomas Aquinas. Di penghujung perjalanan sebagai ASN, kurang lebih lagi 1 bulan saya pensiun dari pegawai negeri, tetapi saya masih punya tugas berat ke depan sampai dengan tahun 2024 sebagai penilai kelayakan sekolah di Kabupaten Manggarai untuk 387 sekolah dari tingkat SLB sampai SMA SMK. Kebetulan saya dipercayakan sebagai Ketua Pelaksana Akreditasi untuk sekolah-sekolah di Kabupaten Manggarai, dan sebagai asesor penentu apakah sekolah itu eksis atau tidak. Itu saya punya tugas ke depan. Di penghujung jalan juga saya dibebankan dengan tugas yang cukup berat yang dilimpahkan kepada saya oleh Dinas Provinsi Sulawesi Tenggara Timur sebagai PLT Kepala Sekolah pada SMK yang 1 Bairi. Saya jadi pengawas kurang lebih hanya 8 tahun, ya 9 tahun dari 2011-2012 sampai dengan 2021. Sebelum Pak Arnold, sebelum Pak Marcel di sini, saya dulu pengawas pembinaannya di sekolah ini pada zamannya Pak Bisa, kepala sekolahnya. Kemudian ketika ganti oleh Pak yang dari tenda itu Pak Marcel. Tanah ini tanah yang subur, tempat indah nan permai. Indahnya dipandang mata karena sederet gedung yang sudah indah dibanding zaman lalu. Gedung-gedung ini akan hanya menjadi sejarah di masa depan jika tidak dihias dengan berbagai kreasi dan inovasi. Kegiatan Bulan Bahasa adalah kegiatan penting untuk menunjukkan eksistensi kepribadian setiap orang. Bapak Ibu sekalian, saya gambarkan sedikit akreditasi. Ini tinggi nilainya, karena di sini ini menyangkut mutu lulusan. Ketika anak-anak kita tampil dengan prima, tapi dengan kegiatan-kegiatan semacam ini akan lompatan multiplayer, lompatan 2 kali dari sekolah biasa. Saya kagum ini sekolah luar biasa. Tetapi itu tidak ada nilainya jika Bapak Ibu sekalian tidak mengekspos melalui media atau segala macam. Karena yang dikenal banyak orang sekarang adalah lulusannya itu. Kalau dia bisa berkreasi di tingkat lokal dan tingkat nasional, bukan tidak mungkin sekolah ini jadi besar. Lalu yang kedua, di sini juga tercermin mutu proses, bahwa di sini sudah membiasakan proses yang baik,
Aktualisasinya dalam bentuk ini. Yang ketiga apa? Mutu guru. Guru-guru di sini sudah menunjukkan kompetensi profesionalnya dengan melahirkan hal-hal baru yang beda tampil dengan sekolah lain. Karena itu kemasan penting dan isi juga harus mendukung kemasan. Di sini ini karena apa Bapak ini? Anak-anak ini karena mutu manajemennya baik. Hanya manajemen yang demokratis memikirkan masa depan bangsa dan lembaga ini, maka muncul kreasi-kreasi semacam ini. Hanya manajemen yang demokratis akan melahirkan karya-karya besar yang belum pernah muncul sebelumnya dan yang membanggakan banyak orang. Akhirnya, jayalah SMA Aquinas. Semoga tetap dikenang sepanjang masa. Sekian dan terima kasih. Saya lupa satu kalimat tadi, yaitu dengan memohon rahmat Allah dan atas izin kita semua, saya membuka kegiatan ini dengan resmi. Oke, baik, terima kasih tadi kepada Bapak Korwa sudah membuka lomba kita hari ini secara resmi. Untuk itu, selanjutnya saya berikan hak saya kepada panitia.